Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. By the way, kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin. Jadi Bitcoin hari ini mengalami closing yang sangat signifikan. Kita bisa lihat ya, dia akhirnya sukses untuk close di atas level psikologis di $40.890. Jadi setelah mengingat kondisi-kondisi ini, sebetulnya gini guys, pasca dia kita bilang ini market crash ya di bulan Mei terakhir, Bitcoin itu terkonsolidasi atau sideways di kisaran range 41.000 atau 40.000 sampai di kisaran range $30.000 ya. Itu udah sideways di situ-situ aja selama kurang lebih 2 bulanan terakhir ya. Dan for the first time, akhirnya kemarin kita successfully close di atas level 41.000, yang mana ini merupakan level sangat penting bagi Bitcoin saat ini. Ya, di sini kita bisa asumsikan bagi sebagian besar banyak orang, terutama trader-trader ya, itu beranggapan bahwa close ini bisa menjadi satu kondisi ultra bullish bagi pergerakan Bitcoin. Oke. Dan kalian bisa lihat closing sudah terjadi dan sudah confirm, bahkan breakout-nya itu sangat firm atau sangat kokoh ya, dengan satu candle besar seperti ini plus ada buntutnya guys ya. Jadi market itu sempat nge-retest turun di bawah level 161,8% Fibonacci $39.832 dan close balik di atas level tersebut, yang artinya this one might be a bear trap. Jadi mostly-nya orang-orang yang kemarin ngelihat terjadi pada time frame kecil ini ya, itu terkena yang namanya bear trap. Oke guys, kalian bisa lihat ya, ini terkena yang namanya bear trap ya. Next one-nya itu sebenarnya ada next stage bear trap ya. Ini sebenarnya bear trap ini juga sudah pernah terjadi kalau kalian lihat di sini guys ya. Ini waktu lalu market breakdown ya, oke, membentuk semacam bear flag ya, dan market breakdown lagi, dan some people said this also a bear trap ya. Jadi ekspektasi mereka adalah melanjutkan penurunan, dan banyak orang yang expect bisa drop sampai 25.000. Ternyata di sini malah terjadi pembalikan arah guys ya. Reversal terjadi di sini, oke. Market breakout ya, start creating higher high dibandingkan yang ini, dan market start creating yang namanya higher low dibandingkan yang ini. Dari situlah market sudah berubah haluan menjadi higher high higher low sequence, atau kita bisa katakan menjadi kondisi uptrend ya, overall trendnya. Nah, saat ini adalah level high, low, dan terakhir itu adalah higher high. Di sini berpotensi menjadi next higher low-nya kita guys. Dan rupanya successfully ya, sekarang kita create higher high baru gitu. Nah, secara trend, let's say kita ukur dari trennya pasca dia breakout ini ya, menurut saya cukup strong, karena balik lagi breakout yang terjadi di kisaran area ini, yaitu terjadi di sini ya. Kalian bisa ukur ya, secara panjang, jelas lebih panjang kondisi yang ini guys ya. Jadi kita bisa katakan tren ini masih tergolong tren yang sehat, even though secara relative strength index di time frame 4 jam ya terutama, itu menunjukkan adanya indikasi bearish divergence gitu. Nah, bagi yang nggak tahu bearish divergence, boleh dicek ya, bearish divergence RSI atau relative strength index. Nah, kondisinya market mengalami penguatan, tapi relative strength index menunjukkan adanya pelemahan tren atau pelemahan kekuatan gitu ya. Kalau misalkan biasa terjadi seperti ini, artinya kondisi market itu harus refresh dalam arti bisa jadi dia hanya terkonsolidasi di sini saja, oke, dan kembali meneruskan penguatan. Karena kalau kita lihat dengan saksama, sebenarnya di sini ada yang namanya ascending channel terbentuk ya guys, dan potensial banget untuk si Bitcoin ini masih tetap meneruskan penguatannya. Kalau misalkan saya tarik ya dari upper higher-nya ya, atau level high-nya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini potensi yang bisa terjadi terhadap pergerakan Bitcoin dalam beberapa saat ke depan, terutama untuk dalam tanda kutip short term
momentum ya. Karena balik lagi kalau misalkan kita lihat ke time frame daily, ini sebenarnya cukup crazy guys. Kenapa saya katakan cukup crazy? Pertama, kita itu 10 candle ya. 10 consecutive candle itu penguatan semuanya, kecuali yang ini. Ini kita consider sebetulnya sebagai pause aja. Pause dalam arti stop sebentar terus continue rally lagi gitu. Dan saat ini kalau untuk time frame daily, saya rasa kita itu mungkin akan ngetes level ini ya, akan tes level top ini. Balik lagi karena sebelumnya saya sudah pernah discuss ke kalian juga tentang broadening bottom pattern ya, dimana ini adalah bagian atas dari broadening bottom pattern. Dan secara Fibonacci extension yang saya gunakan dari sini, jadi kalau kita tarik dari wave 1-nya ini ya ke correction-nya dia, di sini. Nah, itu kita bisa dapatkan level potensial kita di kisaran 161,8%. Itu jika kita menggunakan yang bigger wave-nya. Kalau misalkan kita pakai yang small wave-nya juga guys ya, itu kita bisa dapetin level tersebut ya. Kita tarik yang di sini dan saya tarik ke sini ya. Tuh. Oke, potensial beberapa resistance kita, dan itu berarti di kisaran kurang lebih level 42.400-an dolar itu berpotensi menjadi kita punya potensi resistance berikutnya gitu, berdasarkan pergerakan yang saat ini kita bisa lihat sama-sama ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, nih. Oke, ya kurang lebih di situ ya, area itu. Nah, itu kalian boleh perhatikan. Jadi ada potensi market bisa ketahan di kisaran area ini, including myself juga mungkin akan coba untuk patient ya, bersabar gitu dalam menghadapi kondisi market saat ini. Jadi be patient aja. Dan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, Elliott wave count ya. Jadi kita saat ini berpotensi sedang menyelesaikan wave 3-nya kita, dan itu potensial berarti di 161,8% Fibonacci. Kalau misalkan di sini dia nunjukin adanya potensi top pada market ya. Jikalau memang demikian, maka ekspektasi kita berikutnya adalah koreksi. Oke. Balik lagi, koreksinya itu sampai mana kita nggak bisa pastiin di level-level tertentu. Tapi untuk sekedar asumsi, let's say top level di situ, maka kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari rally terakhir kita ya. Dan kita bisa dapati bahwa potensial target kita itu berada di Fibonacci 50%, dan itu berarti bisa menjadi potensi bottom daripada wave 4 kita gitu. Nah, taunya dari mana? Selain itu, kita juga ngelihat ada beberapa potential support yang menahan di kisaran area ini ya. Ini setelah terjadi breakout, barulah dia sekarang membentuk yang namanya support ya. Dan kalau misalnya memang kita perlu nge-retest level tersebut, bisa jadi juga guys kita nggak cuma retest level support horizontal ini, tapi kita berpotensi ngetest juga level trendline yang ada di sini, yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya guys ya. Dan kalian bisa lihat ada potensi kita ketemu di situ atau di level tersebut. Nah, satu hal lagi yang cukup menarik adalah di time frame daily. Ini sebenarnya saya tarik yang lebih ini aja ya, yang lebih simpel. Ini kebetulan saya udah tarik garisnya guys ya. Jadi kita bisa ketemukan antara level bottom ini ya ke level ini, kita tarik garis. Dan uniknya guys ya, sebelumnya market itu ketahan di kisaran area ini ya, dan terjadi breakout, dia drop, retest di trendline tersebut sampai akhirnya dia meneruskan pelemahan ya, dan sekarang kita balik naik ke atas untuk nge-retest area tersebut guys ya. Jadi apakah ini adalah potensi market untuk benar-benar koreksi kali ini? Nah, itu yang kita belum tahu gitu ya. Sebetulnya kalau secara beberapa kondisi saat ini kita bisa lihat juga seperti yang tadi saya sudah bahas di time frame 4 jam, kita membentuk bearish divergence itu ya, dimana kalau misalkan bearish divergence sendiri menandakan market itu perlu reset gitu. Dan beberapa potential resistance saat ini kita lihat di sini ya, secara time frame 4 jam juga ketika saya gunakan Fibonacci extension, saya tarik dari kisaran area ini ketemu dengan area ini, baru kita tarik pullback-nya, itu kita dapati guys ya,
di kisaran area $42.400 itu berpotensi menjadi resistance kita juga gitu. Jadi ada banyak sekali resistance yang berpotensi menahan pergerakan Bitcoin saat ini. Nah, mengingat pergerakannya seperti ini, kalau misalkan ada koreksi sampai berapa sih? Mungkin potensial kita akan ngetes level $40.200 ini guys ya. Balik lagi, itu adalah level yang cukup strong kemarin di mana menahan pergerakan Bitcoin untuk penguatan dan akhirnya terjadi breakout ya. Pasca dia terjadi breakout, kita ngetes langsung ke level $42.000. Untuk time frame 1 jam perlu saya remind guys ya. Kemarin itu sempat terjadi symmetrical triangle dan breakout ya. Namun harga langsung balik ke atas dan jangan heran karena di dalam symmetrical triangle pun ada yang namanya trend reversal ya. Jadi dia bisa semacam false continuation breakout gitu. Jadi ketika dia terjadi breakout ternyata false breakout nih, market langsung balik lagi naik ke atas. Dan ini ya contoh-contohnya gitu. Jadi kalau misalnya terjadi false breakout, nextnya apa dan lain sebagainya. Itu kurang lebih untuk pergerakan Bitcoin di time frame hourly. Oke? Nah, untuk time frame ini ya, untuk time frame weekly ini yang menarik guys. Jadi kita kalau misalkan week ini bisa close di atas level ini akan sangat menarik sekali karena kita bisa close di atas level exponential moving average 21, which is ini very good karena juga menandakan bahwa level ini itu benar-benar false breakout. Artinya kita cuma nge-retest level exponential moving average 55 before kita meneruskan penguatan lagi terhadap si pergerakan Bitcoin. Apakah bisa demikian skenarionya? Ya tentu saja bisa ya guys ya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Lalu kita keluarkan Bitcoin logarithmic growth curve. Nah, sama seperti kondisi tadi, kalau misalkan exponential moving average 21 di pekan ini bisa di close di atas level itu, sekaligus mengkonfirmasi kita kembali ke atas orange line ini ya, yang nahan pergerakan Bitcoin ini, maka bisa dipastikan bahwa rally Bitcoin akan meneruskan kembali gitu. Atau akan melanjutkan rally yang terakhir gitu. Dan mungkin this time kita akan coba naik sampai kisaran top line-nya di sini dan itu di kisaran area 120.000 something ya. Karena secara siklus berdasarkan Bitcoin logarithmic growth curve itu biasanya kita selalu menyentuh level topnya dulu baru kita meneruskan bear market gitu ya. Dan biasanya untuk penguatan itu juga nggak sekali naik guys. Dia ada first leg-nya ya, first leg dan second leg. Nah, pertanyaannya nih, apakah ini adalah second leg-nya kita gitu? Ya, di sini juga sama first leg ya dan second leg atau third leg ini mungkin 3 wave ya. Ini 1 2 terus 3 gitu ya. Dan saat ini possible aja kan kalau misalkan ini adalah wave ke satunya kita ya atau leg satunya kita sebelum meneruskan sampai ke leg 2-nya kita. Oke, nah itu untuk time frame weekly. Plus tambahan terakhir berarti confirm ya di kisaran area ini 127,2%. Even kita sudah close, ternyata ini adalah false breakout ya. Kita balik lagi naik ke atas pada penutupan minggu setelahnya dan berarti terkonfirmasi kita bertahan di atas level 127,2% gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan guys. Apalagi kalau misalnya kita bicara time frame monthly ya, karena hari ini adalah closingnya time frame monthly juga. Dalam 17 menit kita akan close candle, artinya itu confirm banget nih kita bertahan di atas level itu. Untuk monthly sendiri berarti kita nggak pernah close di bawah level 127,2%. Dan kalau misalkan kita kepantul, berarti exponential moving average 21 ini sedang dites aja guys ya, before kita mengalami penguatan lanjutan. Jadi dia nggak overextend. Oke? Nah itu paling update seputaran Bitcoin. Hopefully this video can help you guys untuk melengkapi analisa teman-teman semua. And I'll see you guys again in the next update. Cheers!